morning, my children. How are you this morning? I hope all of you are good and healthy. See you again with me, Mrs. Eta. Nice to meet you today. Before we start our lesson, let's pray together. I will lead this prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God, thank for today. Now we will study English with my children. Hopefully, my children can follow the lesson and understand easily. Give your blessing to us. Amen. Are you ready to learn English now? Okay, let's start. Anak-anak, topik atau judul materi kita hari ini yaitu materi yang seperti pertemuan minggu lalu, expressions asking for and giving information about a person's capability. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, merespon dan menyebutkan ungkapan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan. 2. Mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur teks dari memberi dan meminta informasi terkait kemampuan. 3. Menulis teks lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon ungkapan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan. Anak-anak, coba perhatikan dialog di bawah ini. Dialog yang pertama itu antara Edo dan Benny. Benny, can you write the message in English? Benny, bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? I don't think I can, but I will try. Saya tidak berpikir saya bisa, tapi saya akan mencoba. Terus dialog yang kedua. Siti, I think you can ask me the questions in English. Siti, saya pikir kamu dapat bertanya pada saya dalam bahasa Inggris. I am not sure, but I will try. Siti menjawab, saya tidak yakin, tapi saya akan mencoba. Dialog yang pertama. Dialog between Erlyn and Emily are chatting while enjoying their lunches. Erlyn, Emily, I heard you went to Karimun Jawa last week. Is that true? Emily, saya dengar kamu pergi ke Karimun Jawa minggu lalu. Benarkah itu? Emily menjawab, yes, I dive into the Karimun Jawa waters and enjoyed many beautiful sea creatures. Ya, saya menyelam di perairan Karimun Jawa dan menikmati banyak makhluk laut yang indah. Erlyn, I never knew you could dive. Saya tidak pernah tahu kamu dapat menyelam. Emily menjawab, I am good enough at it. What about you? Saya cukup bagus dalam hal itu. Bagaimana denganmu? Erlyn mengatakan, I cannot dive through. I am good at swimming. Could you teach me how to dive?
Saya tidak bisa menyelam. Saya pandai berenang. Bisakah kamu mengajariku? Emily menjawab, with pleasure, dengan senang hati. Anak-anak perhatikan dialog yang kedua. Dialog yang kedua itu berbicara antara Sarah dan Nona di rumah sakit. Sarah, "Hai Nona, are you able to sit in your bed?" Hai Nona, apakah kamu bisa duduk di tempat tidurmu? Nona menjawab, yes Sarah, I am able to sit in my bed. Ya Sarah, saya bisa duduk di tempat tidur saya. Sarah, really, I am also glad if you are much better than a week ago. Sungguh, saya juga senang jika kamu lebih baik dari minggu lalu. Nona, thank you, terima kasih. Sarah, okay, I have to go market my mother. Hopefully get well soon. Take care of you. Oke, saya harus pergi ke pasar. Ibu saya berharap semoga cepat sembuh. Jaga dirimu. Anak-anak, itu semua contoh dialog yang berhubungan dengan expressions a person asking for and giving information about a person's capability. Nah, di dalam materi ini, lebih khusus lagi di dalam dialog itu, di dalam dialog yang pertama, kita membicarakan tentang modal, yaitu modal can, and, dan could. Sedangkan pada dialog yang kedua, di situ kita membicarakan modal tentang be able to. Anak-anak, dengan kesimpulan semua di atas tadi berdasarkan materinya, dialognya yang menggunakan modal can, could, be able to, maka definition dari capability is the ability to do things and to choose for a way of life according to one's personal values. Kapabilitas adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dan untuk memilih cara hidup berdasarkan nilai kemampuan pribadi seseorang. Sedangkan fungsi sosialnya itu menunjukkan sikap personal tentang kemampuan dan kemauan diri sendiri dan orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Unsur kebahasaan yang pertama, kata kerja bantu, modal, can, could, be able to. Dua, kosakata yang terkait kegiatan dan tindakan sehari-hari di lingkungan rumah, kelas, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, penggunaan nominal, singular, dan plural secara tepat dengan atau tanpa the, this, those, my, their secara tepat dalam frase nominal. 4. Ucapan, tekanan kata, dan intonasi. 5. Ejaan, serta tanda baca. 6. Tulisan tangan. Sedangkan struktur teks pada materi ini yaitu struktur untuk modal, can, could, atau be able to yang artinya dapat atau bisa. Can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Polanya subject plus can plus verb one. Example,
plus Jono can climb a tree. Jono cannot climb a tree. Can Jono climb a tree? Could. Fungsinya sama dengan can. Perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense atau bentuk lampau. Selain past tense, could dimaksudkan supaya lebih sopan or polite, bukan bentuk past. Example, she could win the dance contest. She could not win the dance contest. Could she win the dance contest? Be able to. Bentuk ini dapat juga digunakan untuk menyatakan kapabilitas. Be, am, is, are, or was, were dapat digunakan baik present tense maupun past tense. Pola subject plus be able to plus verb 1. Example, Mother is able to cook delicious meals. Mother is not able to cook delicious meals. Is mother able to cook delicious meals? Oke anak-anak, please send your tasks through WhatsApp. The next materi, expression asking for and providing information about a person's willingness to do a task. Pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, God, for your blessing now. We have finished our lesson. Hopefully, this is useful for me, my children, and others people. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you. See you next.